Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Irmawati, saya dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 5 kelas A. Nomor induk mahasiswa saya 11930300043. Dalam video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah yang diampu oleh dosen satu yaitu Bapak Dr. Haji Ai Sofyan MSI, yang kedua ada Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Dalam video ini saya akan sedikit mereview beberapa materi yang telah diajarkan, yang telah dipaparkan juga oleh Bapak dosen. Dalam topik yang pertama itu ada mengenai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Timur dalam pemekaran daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Bandung Timur memiliki wilayah dengan luas 758,43 km persegi atau sekitar 43,3% dari luasnya Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Jumlah penduduk berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bandung sekitar 1.762.133 jiwa. Itu data yang ada di tahun 2020 atau sekitar 48,63% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Kepadatan penduduk calon persiapan daerah otonomi baru atau CPDOB Kabupaten Bandung Timur mencapai 2.323 jiwa per kilometer persegi, lebih padat dari Kabupaten Bandung Timur sebelum pemekaran. Dan setelah pemekaran, ada 2.056 jiwa. Hal ini sebagai ilustrasi saja karena menggunakan data tahun 2020 yang dipublikasikan tahun 2021. Wilayah CPDOB Kabupaten Bandung Timur paling selatan ialah Kertasari atau sebuah kecamatan yang terletak di dataran tinggi wilayah didominasi perkebunan teh dan usaha tani sayuran. Di kawasan ini pun terdapat hulu Sungai Citarum. Lalu selanjutnya mengenai beberapa jiwa atau beberapa masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Timur ini. Di Kecamatan Rancaikek ada sekitar 4.099 jiwa per kilometer perseginya. Di Bojongsoang juga diperkirakan ada 4.051 jiwa per kilometer perseginya. Di Kecamatan Ciparai juga, di Kabupaten Ciparai juga, atau di Desa Ciparai juga ada 3.733 jiwa per kilometer perseginya. Nah, dari pemekaran dari tahun ke tahun itu yang dilihat adalah perkembangan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat. Yang utama adalah pemekaran ini menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan keperluan pelayanan masyarakat kalau selama ini dirasa berat dari Majalaya atau Nagreg untuk mengurus KTP dan SIM ke Soreang. Tentu maksud pemekaran ini cukup baik untuk warga. Pertimbangan selanjutnya adalah tidak mengakomodasi kepentingan para elit. Hal ini tidak akan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Lalu dalam topik yang kedua atau dalam pertemuan yang kedua itu ada mengenai upaya pemekaran Garut Selatan. Pemekaran daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tentunya, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan guna melalui sebuah pelayanan publik, demokratisi di tingkat daerah dan pula pemberdayaan masyarakat yang berada di tingkat daerah. Maka dari itu, pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom ialah sebuah pilihan yang sangat tepat bagi keberlangsungan pemerintah guna untuk bisa mendekatkan sebuah pelayanan terorganisir dengan baik terhadap masyarakat, membuka peluang yang besar untuk pemerintah dan memperpendek atau mempersingkat rentan kendali antara pemerintah pusat dan warga. Pembentukan dari otonomi baru Garut Selatan tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang ada. Artinya, perlu meningkatkan kualitas masyarakat setempat melalui peningkatan pendidikan agar siap mengelola dan membangun daerah yang nantinya sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Topik yang ketiga atau pembahasan yang ketiga itu ada upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara.
Pemekaran pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak menjadi disparitas atau pencocokan pada masa yang akan datang. Dalam satu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Daerah Sukabumi Utara memiliki potensi sumber daya yang besar, potensi dari ketersediaan lahan untuk pertanian. Nah, wilayah Sukabumi Selatan ini juga memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembangan sektor pertanian atau komoditas pertanian. Kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah pertanian perikanan dan kehutanan, di mana kontribusi perekonomiannya. Namun di samping itu ada masih beberapa faktor yang belum terpenuhi dalam pemekaran daerah, seperti contohnya minimnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, belum terrealisasi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara merata, konsisten, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, kurangnya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi, serta belum optimalnya pengembangan kualitas infrastruktur penunjangan kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada mengenai otonomi Nangro Aceh Darussalam. Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif, menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia, dan mereka hidup sesuai syariah Islam, hukum Islam yang digunakan oleh daerah Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur sendiri karena alasan sejarah Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analisis memperkirakan cadangan gas alam di Aceh itu terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jejaran bukit barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masan di Aceh Jaya. Selanjutnya, Kelembagaan Aceh juga terdiri atas Wali Nangro, Waliul Ahdi Majelis Tinggi. Adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sehubungan dengan kewenangan otonomi khusus di bidang pertahanan yang diberikan kepada pemerintah Aceh, yaitu sebagai ketentuan mengenai pertahanan yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan Aceh melalui Undang-Undang PA tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan mengatur perundang-undangan lainnya mengenai pertahanan. Hal ini karena pertahanan tidak diatur secara teknis dalam Undang-Undang PA, sehingga implementasi atau pelaksanaannya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan regulasi lainnya. Selanjutnya ada mengenai otonomi khusus di daerah Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua ini dilatar belakangi oleh faktor yang belum berhasil pemerintah dalam memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, sosial, politik masih sangat memprihatinkan. Merujuk pada kelas susah lah yang berbeda dengan penerapan otonomi daerah di wilayah provinsi lainnya. Maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua ini dapat dikategorikan sebagai bentuk otonomi daerah asimetris yang dimaksudkan untuk menghargai kekhasan yang dimiliki dan meminimalisir potensi resistensi dan dapat menghasilkan dampak negatif, termasuk kekhawatiran bahwa otonomi bisa merupakan batu loncatan untuk pemisahan diri. Selanjutnya ada mengenai otonomi khusus daerah Ibu Kota Jakarta. Provinsi khusus Ibu Kota Jakarta sebagai satuan pemerintah yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD RI nomor Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah, pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini mengatur dengan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi, dan lainnya sebagai tetap terkait pada peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Selanjutnya, ada mengenai otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah Yogyakarta ini bertujuan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan yang berdaulat yang memang sudah berdiri dan berjalan sebelum kemerdekaan Indonesia. Lalu perkembangan otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta ini selalu terjadi sejak penetapan daerah ini menjadi daerah otonomi yang mengatur berjalannya pelaksanaan otonomi khusus. Ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 1999. Nah, perkembangan otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta ini selalu terjadi sejak ditetapkannya daerah ini menjadi daerah otonomi khusus. Perkembangan yang nampak terjadi adalah terkait regulasi yang mengatur perjalanannya pelaksanaan otonomi khusus ini. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta diubah lagi menjadi UU Nomor 19 Tahun 1950 yang menambahkan kewenangan bagi daerah istimewa Yogyakarta dan PP Nomor 31 Tahun 1950 sebagai pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, hingga terakhir ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Lalu ada pun mengenai analisis otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa review materi dalam mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memiliki kesan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.